kembali lagi di dunia podcast, dunia kita, dunia digital. Masih bersama saya di sini, Anissa Fitriani. Kali ini kita kedatangan narasumber kece nih, yaitu Kakak Murni. Today kita mau ngebahas apa, Anissa? Nah, hari ini kita akan ngobrol santai nih, tapi berisi ya Kak, tentang perkembangan teknologi di Indonesia. Keren banget ya topiknya hari ini. Nah itu dia, setuju banget. Mungkin teman-teman makin paham nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teknologi pendidikan itu sendiri Kak? Teknologi pendidikan itu tuh ini gak sih kayak misalnya tuh di era sekarang tuh kan kita pakai AI, Google Scholar, Classroom itu tuh untuk membantu dalam proses pembelajaran. Wah, berarti bukan cuma proses ya Kak, tapi alat yang digunakan di dalamnya. Kalau di Indonesia sendiri, bagaimana sih perkembangan teknologi pendidikan ini tadi? Jadi perkembangan teknologi pendidikan ini tuh di Indonesia tuh sangat efektif ya, membantu banget buat pelajar, mahasiswa, guru, dosen dan semuanya ya kan. Jadi bisa lah dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya bener juga sih Kak, apalagi anak-anak sekarang ini yang masih kecil bahkan itu udah melek banget sama teknologi. Iya. Tapi pastinya kalau anak-anak sekarang itu udah melek sama teknologi, ada tantangannya nih Kak yang dihadapi. Iya bener banget, banyak banget tantangannya ya. Kalau misalnya anak kecil itu main gadget aja lah ya kan, tanpa diawasi mungkin bisa jadi dia melihat hal-hal yang belum seharusnya dia lihat. Kayak misalnya kan dia disuruh belajar sama orang tuanya, malah dia main game. Atau misalnya anak remaja itu ya disuruh nyari tugas malah scroll TikTok, Instagram, akun sosmed lainnya gitu. Jadi perkembangan teknologi di Indonesia ini belum maksimal karena dipakai untuk ranah yang salah ke anak-anak itu tadi. Nah sebenarnya bukan belum maksimal, dia sudah maksimal, tapi cara menggunakannya itu salah. Kan harusnya dia digunakan secara baik dan benar, tapi malah dilakukan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat mungkin ya, akan mengganggu proses pembelajaran dia. Jadi gimana sih biar teknologi itu bisa maksimal tadi seperti yang Kak bilang? Nah, jadi biar teknologinya itu maksimal, para pengguna itu harus disertai pengawasan ya kan, biar tidak terjadi hal-hal yang ya seperti saat ini kan banyak sekali hal-hal yang terjadi kayak pembunuhan atau PCS gitu kan. Itu kan salah satu penyalahan saat menggunakan teknologi. Wah iya bener banget, itu malah terjadi sih Kak kalau misalnya kasus-kasus kayak gitu, apalagi di Indonesia sekarang yang jaringan internetnya itu luas dan tidak terbatas. Berarti jadi dapat kita simpulkan nih Kak ya, berarti teknologi itu cuma alat bantu dan penting untuk dapat pengawasan dari orang yang lebih paham. Betul sekali Anissa. Jadi kalau menurut Anissa sendiri gimana tuh tentang teknologi? Apakah udah efisien untuk para pelajar pengguna lainnya atau masih gimana? Kalau teknologi di
banyak daerah tempat tertinggal itu susah untuk dapat akses internetnya. Jadi kalau daerah-daerah terpencil menggunakan internet itu kayak kasian banget gitu loh. Nanti dia harus keluar dari tempatnya untuk nyari internet yang layak, yang stabil. Ini sih Kak. Iya benar juga ya, masih juga yang di mungkin kalau misalnya dia kuliah mungkin dia harus berjuang ya, kayak pernah kan pas itu ada kasus yang dia naik gunung ya kan untuk nyari sinyal dari tugas. Kalau kita tinggal di tempat yang aksesnya udah ya santai aja gak sih? Betul Kak. Jadi pemerintah harusnya bisa memeratakan jaringan internetnya supaya rata nih ke seluruh Indonesia biar semua pengguna itu nyaman. Oke, baik. Terima kasih Kakak udah berkenan hadir di kesempatan kali ini. Baik Anissa, semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Oke Kak, terima kasih udah dengerin podcast kita hari ini buat teman-teman semuanya. See you lain kesempatan. Teknologi pendidikan bukan sekedar mesin yang menyala, bukan layar yang memantulkan cahaya, tapi ia jendela yang membuka dunia, memberi ruang bagi setiap jiwa untuk belajar dan bertumbuh. Dulu, ilmu harus dicari dengan langkah kaki. Kini, cukup dengan sentuhan jari. Tapi, maknanya tetap sama. Sebuah perjalanan untuk mengenal, memahami, dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Teknologi membawa kita melintasi jarak, menghapus batas antar ruang dan waktu. Tapi, di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab yang tumbuh pelan-pelan untuk tetap bijak, tetap rendah hati, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Sebab kecanggihan tanpa akhlak hanyalah kosong yang bersinar. Maka mari kita gunakan teknologi bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk menguatkan manusia. Jadikan ia sebagai sahabat belajar, bukan sekedar alat penghibur. Jadikan ia sebagai jembatan, bukan penghalang antar guru dan murid, antar ilmu dan amal. Dan di setiap ujung pembelajaran, semoga kita tidak hanya pintar, tapi juga lembut hatinya, luas wawasannya, dan bijak dalam langkahnya. Karena pendidikan bukan tentang seberapa cepat kita tahu, tapi seberapa dalam kita memahami.